الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف بعض مخلوقاته وأودع فيها من عجائب حكمه وبديع إتقانه ما شهدت العقول السليمة بأنها من أكبر آياته خلق فقدر ودبر فيسر أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه وإفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما يستحقه على العبد من طاعته وعبادته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين على منهجه القويم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di momen yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin para jamaah salat Jumat di Masjid Baitul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan sesama, makhluk yang berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, baik tetangga kita, saudara kita sendiri, sahabat kita, bahkan orang-orang terdekat kita, yaitu anak kita, pasangan kita, hingga kedua orang tua kita. Yang kesemuanya itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga hubungan yang baik. Bahkan ada penekanan yang sangat spesial, yaitu terutama hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Menghambalah kalian kepada Allah, jangan mensekutukannya dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Dari sini kita bisa belajar Allah menempatkan konsep berbakti kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah penghambaan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan wabil walidaini ihsana setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hormat kepada orang tua, menjaga hubungan dengan orang tua, itu adalah prioritas setelah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan kemudian perintah-perintah yang sifatnya universal, tetapi kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Maka kalau kita memahami ayat ini, tidak ada perlu embel-embel orang tua kita itu baik sama kita apa tidak baru kita berbuat baik. Tidak ada syarat kita harus berbakti kepada orang tua kalau orang tua memperhatikan kebutuhan kita, bertanggung jawab atas kewajibannya. Bukan, pokoknya dia sudah berlabel orang tua, maka kita harus wabil walidaini ihsana. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa ayyakunal insan barram bi abawaihi wa in jarana alaihi wa in dhalama. Apapun kondisinya, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita terkadang acuh, terkadang sama kita tidak adil dengan saudara-saudara kita yang lain. Itu tidak bisa dijadikan alasan kemudian kita tidak hormat kepada orang tua. Apapun kondisinya, apapun kondisinya, orang tua modelnya apapun, ahli maksiat apapun modelnya, kita tetap diperintahkan untuk birrul walidain. Maka dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbuat baik itu merupakan mim makarimil akhlak, merupakan etika budi pekerti yang mulia.
Dan itu tidak perlu melihat apakah itu orang tua kita, apakah itu tetangga kita, apakah itu saudara kita. Kita diperintahkan untuk hormat kepada siapapun, memuliakan kepada siapapun. Kalau kemudian orang lain saja kita disuruh untuk beretika, apalagi kepada kedua orang tua. Maka salah satu yang menjadi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antasila man qata'aka. Kita disuruh menyambung tali persaudaraan yang putus. Wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamak wa tuhsin ila man asaa ilaik. Kita disuruh tetap memberi kepada orang-orang yang mungkin acuh pada kita, jelek kepada kita. Dan kita juga disuruh untuk memaafkan siapapun yang menzalimi kita, dan kita disuruh untuk wa tuhsin ilayya wa tuhsin ila man asaa ilaik, dan kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Pertanyaannya, hada fin nasi ammatan fa kaifa fi dabil arham fa kaifa bil walidain. Perintah ini aja ini sifatnya umum kepada siapapun, kepada saudara, apalagi kepada kedua orang tua kita. Yang aneh kalau orang itu menjalin hubungan baik dengan sahabat luar biasa, tetapi sama orang tuanya malah tidak menjalin hubungan yang baik. Ada orang yang menjalin hubungan persahabatan dengan teman kantor, dengan tetangga, baiknya luar biasa, tetapi malah dengan saudaranya malah terputus, dengan kakaknya terputus, dengan adiknya terputus. Dan bahkan bisa terjadi sampai mungkin saudaranya ketika meninggal karena pernah ada 1-2 masalah, sehingga bahkan saudaranya meninggal pun tidak mau mentakziahi, tidak mau hadir untuk mengkuburkan, untuk mensolat. Maka dari sini hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya anna ta'atal walidain, patuh kepada orang tua, itu ada alasan-alasan yang diberikan oleh syariat. Yang pertama, anna ta'atal walidain ta'atullah. Orang yang patuh kepada kedua orang tuanya secara otomatis dia berarti patuh kepada Allah. Kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, berarti dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anna ta'atal walidain wa ihtiramaha sababun lidukhulil jannah. Orang yang mampu memuliakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, sababun lidukhulil jannah, itu bisa menjadi sebab bagi dirinya untuk dimasukkan oleh Allah kepada surganya. Maka panjenengan sekarang yang masih punya orang tua, ndak usah susah-susah panjenengan ndak punya uang bagaimana harus bersedekah. Panjenengan mau puasa sunnah ndak kuat puasa sunnah, panjenengan mau bangun malam tahajud tidak kuat bangun, masih ada orang tua. Muliakan orang tua, bahagiakan orang tua. Itu merupakan sababun lidukhulil jannah, bisa menjadi penyebab panjenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, annahtiramaha syukrun lahuma li'annahuma sababu wujudika fi hadid dunya wa ala tarbiyatik wa ala riayatik. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, memuliakan kedua orang tuanya, itu adalah wujud syukur seorang anak yang telah orang tuanya ini yang menjadi sebab dia lahir di dunia. Seandainya kita tidak punya orang tua, kita tidak dilahirkan oleh orang tua kita, maka panjenengan belum tentu punya istri, panjenengan juga belum tentu yang sekarang bahagia dengan anak, panjenengan juga tidak punya anak kalau panjenengan tidak dilahirkan oleh orang tua panjenengan.
Maka ketika kita memuliakan orang tua kita, maka sebenarnya itu wujud syukur karena kita telah dilahirkan lewat rahim ibu kita, lewat dari pasangan bapak dan ibu kita semuanya. Maka yang terakhir, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna ta'atal walidain sababun li ayyabirrahu auladuh. Kalau panjenengan, kalau kita semuanya ingin anak kita hormat kepada kita, anak kita memuliakan kepada kita, maka muliakan dulu nenek mereka. Kalau panjenengan pingin anak kok tidak hormat sama orang tua, sampai panjenengan mungkin marah-marah, mungkin berkacalah dulu apakah kita sudah berbuat baik kepada kakeknya mereka, neneknya mereka. Karena ini cocok dengan satu ayat di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan pun. Kalau kita balik mafhum mukhalafahnya, tiada keburukan dibalas kecuali dengan keburukan. Kalau kita durhaka kepada nenek mereka, anak kita, maka jangan salah kalau kemudian anak kita juga akan durhaka kepada kita. Wal'iyadu billah. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yang selalu mampu membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang mampu membuat bangga kedua orang tuanya, dan kita menjadi orang tua yang mampu menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk menghormati kakek nenek mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به يداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعال كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم
اللهم انصرنا يا الله اللهم انصر سلطاننا نصرا عزيزا دائما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون